Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kak Afid, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, Allahu Akbar, yes. Pada episode podcast kali ini, kita akan belajar bersama pada tema 2, subtema 1, kelas 3 MISD. Mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Mengenai pelajaran bahasa Indonesia mengenai unsur intrinsik dongeng. Sebelum memasuki ranah materi, Kak Afid akan menyampaikan petunjuk penggunaan podcast. Yang pertama, klik menu play. Setelah itu, dengarkan secara seksama tujuan pembelajaran. Kemudian, dengarkan isi materi beserta contoh dongeng. Kemudian, simak, dengarkan juga soal yang diberikan. Setelah itu dikerjakan ke dalam bentuk tulisan. Mudah dipahami? Sebelum masuk materi, Kak Afid mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng dengan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Baiklah sahabat Kak Afid. Kak Afid mau tanya nih, siapa di sini yang suka membaca dongeng? Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah bundanya sebelum tidur? Pasti banyak yang suka ya, termasuk Kak Afid juga suka banget dongeng. Nah sahabat Kak Afid, ada yang tahu nggak ya dongeng itu apa? Baiklah, pengertian dongeng banyak sekali. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang bersifat tidak nyata dan penuh hayalan atau imajinasi. Bagaimana? Mudah dipahami kan tentang pengertian dongeng? Masuk pada pembelajaran intinya. Kalian tahu nggak sih apa itu unsur intrinsik dongeng? Ada yang pernah membaca atau ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, dalam unsur intrinsik dongeng ada apa saja sih? Yang pertama, tema. Yang kedua ada latar. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada tokoh. Yang kelima, penokohan atau karakter. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, majas atau gaya bahasa. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, ada amanat atau pesan moral dari dongeng. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng nih, persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, latar. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, latar waktu. Dongeng terjadi di sore hari, pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, latar tempat bisa di sungai, di sekolah, di rumah. Dan latar suasana, misal suasananya mencekam, menakutkan, menyenangkan. Nah, itu latar dari unsur intrinsik dongeng. Yang ketiga, alur. Apa itu alur? Alur merupakan urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng dari awal sampai akhir. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan, yang diberi nama, dan lain-lain. Contohnya, kalau dalam dongeng Si Kancil Mencuri Timun, tentunya tokoh dalam dongeng tersebut yang pertama adalah hewan, yaitu si kancil.
Unsur intrinsik dongeng yang kelima adalah penokohan. Penokohan merupakan karakter atau watak tokoh. Misalnya ada yang baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Kemudian ada nomor 6, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Misal, sudut pandang pertama, pelaku utama. Biasanya, pengarang dongeng menggunakan kata aku. Misal, aku adalah kancil. Aku menyukai timun. Seperti itu. Yang ketujuh, ada yang namanya majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan yang terakhir adalah ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Itu tadi unsur intrinsik dari dongeng. Dengarkan dan simak secara seksama ya contoh dongeng berikut ini. Kemudian jawab soalnya. Dongeng berjudul Kancil dan Buaya. Suatu hari ada seekor kancil yang kelaparan dan berpikir untuk memakan mentimun yang berada di seberang sungai. Kancil pun mendapatkan ide jitu untuk menggunakan buaya agar bisa menyeberangi sungai. Dia pun berlari ke arah sungai dan menghampiri buaya. "Buaya, apa kamu sudah makan?" ujar kancil. Buaya pun kesal karena kancil mengganggu tidur siangnya dan memarahi si kancil. "Ada apa? Kau mengganggu tidur siangku?" jawab buaya kesal. "Aku punya banyak daging segar yang ingin aku berikan padamu dan teman-temanmu. Apa kamu mau?" kata si kancil. Si buaya pun kegirangan dan segera memanggil teman-temannya untuk mendapatkan makanan dari kancil. Akhirnya para buaya berbaris dengan rapi di sungai untuk mendapatkan makanan dari si kancil. Sebelum memberi daging, kancil ingin menghitung buaya terlebih dahulu dan akhirnya melompat-lompat kegirangan melewati 9 buaya sambil berhitung. Setelah menyeberangi sungai, kancil pun tertawa karena berhasil membohongi para buaya dan berhasil memakan mentimun segar. Dan sahabat Kak Afid, jawab pertanyaan berikut dari soal ini ya. Yang pertama, pesan apa yang terkandung dalam dongeng Si Kancil dan Buaya? Kedua, bagaimana praktiknya atau penerapan pesan moral tadi dalam dongeng Si Kancil dan Buaya dalam kehidupan sehari-hari? Kerjakan soal itu dalam bentuk tulisan ya. Bagaimana Sobat Kak Afid? Menyenangkan kan belajar sambil mendengarkan podcast mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia di MISD kelas 3 pada materi unsur intrinsik dongeng. Semoga yang Kak Afid sampaikan bermanfaat bagi kalian dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran yang menarik di sekolah. Sampai di sini dulu ya pembelajaran podcast kali ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.